Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita disertai dengan kesehatan, keafiatan kita, sehingga kita semua dalam kesempatan siang hari ini bisa hadir datang ke bumi Allah, ke rumah Allah ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu tugas panggilan daripadanya, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang pada kesempatan kali ini kita laksanakan benar-benar menjadi kifarat bagi kita semua. Di samping itu mudah-mudahan jadi wasilah bisa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepadanya, sehingga kita bisa benar-benar meraih kebahagiaan hidup yang hakiki. Hadirin, sebab yang namanya kebahagiaan itu merupakan tujuan, ya. Kebahagiaan hidup itu merupakan tujuan dari setiap insan. Tidak ada seorang pun barangkali yang berharap hidupnya tidak bahagia, ya. Tapi justru semuanya akan mengharapkan dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Jadi kebahagiaan itu menjadi tujuan, ya, setiap orang. Namun sebagian orang memandang bahwa bahagia itu, bahagia itu sesuai dengan persepsinya masing-masing. Kadang-kadang orang berpandangan bahwa yang namanya bahagia atau hidup bahagia itu manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang berlimpah, sehingga di matanya materi, kekayaanlah yang menjadi tolok ukur kebahagiaan. Ada pula sebagian orang yang berpendapat, yang berpandangan bahwa bahagia itu ketika orang menempati jabatan kedudukan yang tinggi, sehingga dengan jabatan tersebut dia akan mudah meraih kebahagiaan. Jadi jabatan merupakan tangga untuk dapat meraih, menikmati, ya, dan merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini. Sebagian orang mungkin ada yang berpendapat yang bahagia itu adalah orang yang pandai, orang yang cerdik. Orang yang pandai, dengan kepandaiannya, kepintarannya dia akan dapat meraih, ya, kebahagiaan. Itulah barangkali macam-macam pandangan orang ketika melihat atau memandang dari sudut pandang yang berbeda-beda, bahwa kebahagiaan diukur dengan sesuatu hal yang dia rasa itulah yang menyebabkan kebahagiaan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki, ya, adalah kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, menginformasikan bahwa kebahagiaan
orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah, ya, tentu saja dengan mengerjakan amalan-amalan salihan sebagaimana termaktub dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl ayat ke-97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, barang siapa yang beramal solih, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, sedangkan dia beriman, maka pasti kami akan menganugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Wala najiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti aku akan membalas atas amalan-amalan kebaikannya dengan pahala, dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dari Allah, ya. Informasi dari Allah, pemberitahuan dari Allah bahwa Allah janji akan memberikan kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang thayyibah itu menurut Ibnu Abbas adalah kehidupan, ya, atau kebahagiaan, ya. Kebahagiaan hidup yang meliputi seluruh aspeknya. Jadi kebahagiaan yang hakiki begitu. Nah ini. Jadi Allah mengatakan barang siapa, sekali lagi, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, gitu, sedangkan dia beriman. Nah ini syaratnya, sedangkan dia beriman. Jadi iman terlebih dahulu. Dasarnya iman, titik tolaknya dari keimanan ketika dia melakukan amal-amal kebaikan, sehingga dari amalan-amalan yang baik itu berbuah menjadi amalan solihan. Sebab tentu saja tidak setiap amal baik di mata manusia itu akan berbuah menjadi amalan solihan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan mutaqabbalan jika syarat dan ketentuannya tidak dipenuhi. Syarat utamanya adalah iman. Nah, iman merupakan syarat utama dalam beramalnya seseorang agar menjadi amal yang dia lakukan itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat ini, siapa yang beramal soleh, artinya amalnya ini soleh, amal baik, memenuhi syarat. Nah, kemudian dia dasarnya iman, itu didahului dengan keimanan, keyakinan kepada Allah. Iman dalam pengertian bukan hanya iman percaya Allah sebagai Robnya tentunya, tapi rukun iman yang 6 itu, ya. Sebab iman itu kan ada rukunnya, ada tihangnya, ada penyangganya, ya. Jadi iman itu ada rukunnya, rukun iman yang 6, maka iman itu harus, ya, sesuai dengan rukunnya. Tidak bisa iman hanya, ya, parsial, hanya iman kepada Allah saja, iman secara rububiyahnya Allah saja, ya. Percaya Allah yang menciptakan dirinya, menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau hanya itu saja, orang kafir Quraisy pun dulu kan iman. Ketika ditanya, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, pasti mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya adalah Allah. Itu orang kafir Quraisy pun begitu. Oleh karena itu iman di sini harus iman secara paripurna. Sesuai tadi rukunnya ada 6, maka optimal imannya itu terpenuhi. Nah, kemudian dia beramalnya pun itu tentu saja akan berdasarkan, ya, keimanan yang telah dia kokohkan dalam hatinya. Nah, maka janji Allah pada palanuhyiyannahu hayatan thayyibatan.
pasti kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan manakala kebahagiaan itu bersumber dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ya. Tentu saja yang paling utama adalah bahagia dalam hidup itu adalah manakala hati kita berbahagia. Ya. Ini yang pertama dan paling utama itu adanya di hati. Jadi ketika hati bahagia, ya, maka hidup ini akan terasa indah. Tapi sebaliknya, ya, kehidupan akan terasa runyam, kehidupan akan terasa tidak nyaman apabila situasi kondisi ya hati itu tidak bahagia. Oleh karena itu sebenarnya kebahagiaan itu yang utama itu adalah kebahagiaan hati. Ya. Hati kita harus bahagia. Ya, ketika kebahagiaan itu hadirin, ya, hati kita bahagia karena kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan berbagai ketaatan yang kita laksanakan, ya, ketakwaan yang kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati kita akan merasa bahagia. Sebab seorang mukmin ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajibannya atau tugas hidupnya yaitu ibadah kepada Allah, kemudian dia bisa melaksanakan, maka akan merasakan kebahagiaan dalam dirinya. Jadi harus bahagia ketika kita bersedekah, kemudian kita setelah sedekah kita merasa bahagia, memang harus begitu. Ya. Bahwa kita berbahagia sudah bisa melaksanakan sedekah, infak, telah bisa melaksanakan ibadah. Ya. Ada kebahagiaan tersendiri dalam kepuasan, kebahagiaan tersendiri dalam diri kita. Tapi bukan berarti bahagia karena sudah ada pujian dari orang lain, begitu ya. Nah, bukan. Kepuasan kita ketika kita setelah melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka muncul rasa bahagia, ada kepuasan tersendiri, maka memang sepatutnya begitu. Ya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu janji Allah. Jadi akan diberikan kehidupan yang itu ya. Kemudian kalau kita lihat di ayat lain surat Ar-Ra'd 29, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab ya. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka bagi mereka kebahagiaan ya, hidup di dunia dan tempat kembali yang baik, wa husnu ma'ab. Jadi di dunia akan merasakan kehidupan yang bahagia, di akhirat dia akan menempati tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sekarang merasakan masih jauh dari kebahagiaan yang hakiki, hati kita belum merasa tenang, belum merasa tentram, ya, belum merasa nyaman, terus gelisah dengan harapan-harapan yang belum juga ya, kita bisa raih misalnya, sehingga hidup ini ya tidak bisa kita nikmati. Nah, barangkali ini berbanding lurus dengan kualitas keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Perlu kita barangkali ya introspeksi, kita muhasabah sejauh mana kualitas iman kita kepada Allah dan sejauh mana pula bentuk pembuktian keimanan kita kepada Allah dalam wujud ketaatan kepadanya. Nah, ini barangkali sebab ini berbanding lurus dengan itu. Jadi janji Allah tadi kan yang beriman dan beramal soleh Allah akan menganugerahkan ya, hayatan thayyibah. Nah, jadi ketika kita sudah merasa iman, kita sudah merasa ya melaksanakan amal ibadah, tapi ternyata hidup kita ini belum juga merasa ya bahagia, hati kita belum merasa tentram, ya, belum merasa tenang. Nah, maka ini perlu barangkali tadi ya pertanyaannya muncul, berarti yang perlu kita
yang perlu kita evaluasi begitu ya, kita hisab lagi barangkali. Nah ini ya, keimanan, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah ini belum ya maksimal ya. Sebab ketenangan hati ya, ketentraman jiwa itu kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan justru orang yang beriman itu kan akan merasa tenang hatinya, akan merasa tentram, bahagia gitu. Justru bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Artinya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sebab makna zikir itu kan umum, makna zikir itu luas. Zikir itu bukan hanya membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atau la ilaha illallah saja sebanyak-banyaknya, tapi justru setiap amal ibadah yang kita lakukan, sebab itu bentuk atau berangkat dari keimanan yang ada pada diri kita, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah wujud dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat saja disebutnya zikir kan? Aqimis sholata lidzikri, begitu. Salat itu kan ya untuk zikir. Al-Qur'an juga disebut dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi membaca Quran berarti itu zikir kita kepada Allah. Kita melaksanakan sholat berarti zikir kita kepada Allah. Ya. Nah ini jadi segala bentuk ya, amal ibadah ya, yang kita lakukan itu adalah wujud zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita lakukan itu penuh dengan kesadaran bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah, kan begitu kata Allah. Orang-orang yang beriman itu hati mereka itu akan tumanina, akan tentram, akan tenang, akan nyaman, akan senang. Bizikrillah dikarenakan ya, zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Tuh, di ujung ayatnya kan begitu. Ingatlah kata Allah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah dalam pengertian yang luas tentunya ya, tatmainul qulub, maka hati itu akan bisa merasakan ketenangan, tumaninah, kenyamanan, kebahagiaan. Ini jadi hatilah ya yang patut barangkali ya, merasa tenang, tentram, senang. Jadi ketika hati kita senang, maka insya Allah ya kita akan merasa hidup ini akan merasa indah. Tapi sebaliknya ketika hati runyam, hati tidak tenang, ya maka tentu saja kehidupan akan kita rasakan ya, pahit, jauh dari kenikmatan hidup. Nah ini barangkali hadirin ya dalam khutbah yang pertama bahwa kebahagiaan hidup itu amat sangat berbanding lurus ya dengan nilai atau kualitas keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari ayat yang tadi, setelah Allah menyatakan menjanjikan akan memberikan kehidupan yang baik ya, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian di ujung ayatnya wala nadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami kata Allah akan membalas kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada amal-amal yang telah mereka lakukan. Nah ini jadi janji Allah hadirin bahwa Allah itu akan membalas amal baik kita bukan dengan yang baik ya. Kita melakukan amal baik, Allah tidak akan membalas dengan kebaikan ya.
tapi Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Bi ahsani. Nah ini. Banyak ayat bertebaran dalam Al-Qur'an juga, ya, di mana Allah menjanjikan balasan-balasan kebaikan yang dipersembahkan oleh hambanya kepada Allah, Allah akan membalasnya. Tidak ada yang sebanding dengan kebaikan itu, tapi akan lebih baik. Minimal kalau dibandingkan satu kebaikan paling sedikit, Allah akan membalasnya nanti dengan 10 kali lipat. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Minimal 10. Kesananya bisa 70 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Malah kesananya bisa bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Allah akan memberikan balasan yang sudah tidak sebanding lagi, yang sudah tidak wajar lagi, manakala Allah menghendaki. Tentu saja kita berharap bahwa semua kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda sesuai dengan janjinya. Tapi yang perlu barangkali kita terus perhatikan, kita terus evaluasi, kita terus mawas diri begitu. Sejauh mana, sekali lagi, sejauh mana amal ibadah yang telah kita lakukan ini pantaskah begitu ya? Sudah pantaskah Allah membalasnya dengan balas yang berlipat ganda? Sebab kan tidak sembarang amal, tadi sudah saya singgung, tidak sembarang amal yang akan Allah terima, tetapi amal itu harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuannya. Manakala syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi, jangankan Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita saja di dunia, urusan dunia saja, ketika syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi, maka lamaran kita misalnya dalam sebuah harapan bisa bekerja, itu lamaran kita akan ditolak sebab syaratnya tidak terpenuhi. Allah pun demikian. Ketika syaratnya dalam kita berbakti, dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Banyak sekali syaratnya itu, tapi itu misalnya masih saja kualitas hati atau keikhlasan kita dalam beramal misalnya ini terganggu, keikhlasan saja baik amalnya, luar biasa amalnya, tapi hatinya tidak lurus, jarum hatinya, niatnya tidak lurus, itu kan sudah tidak memenuhi syarat di sisi Allah. Itu yang harus terus barangkali kita evaluasi, kita terus renungkan begitu. Jangan begitulah ya. Makanya kita harus banyak istighfar, kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, kemudian kita berharap roja kepada Allah agar amaliyah yang sudah kita lakukan ini, walaupun sungguh pun kita masih menyadari masih banyak kekurangannya Allah dalam beramal kami ini, tetapi kami berharap amal kami ini, amal kita ini, amal saya ini bisa Allah terima. Dengan terus berusaha tentu saja memperbaiki kualitas amaliyah kita. Nah inilah barangkali Bapak sekalian, hadirin sekalian, khutbah yang bisa disampaikan, berjumlah bisa disampaikan, mengevaluasi diri, begitu kita murojaah bahwa ternyata keimanan dan amal saleh yang kita persembahkan kepada Allah itu yang akan sangat menentukan kebahagiaan kita di dunia, juga tentu saja kebahagiaan kita nanti di yaumul jazaa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tadhkirah bagi kita semua, dan kita terus berupaya meningkatkan kualitas diri, kualitas amal, kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah, serta mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan pertolongannya kepada kita, sehingga apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan itu bisa bisa kita raih, bisa sukses begitu sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.